Serka Bayani, prajurit Kopassus pembisik Jenderal Prabowo, rebut 100 senjata OPM. Keberhasilan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Loren 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka pimpinan Kuali-Kualik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jaya Wijaya. Dalam bukunya Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Legend TNI Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat pamor Prabowo yang saat itu berpangkat Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata api. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kala itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan. Pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat yang mengintai dengan baik. Bahkan peta yang ada hanyalah peta bangan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan KPK Kuali-Kualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyanderaan dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2 hingga 3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim meninjau dari luar negeri yakni Inggris berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberi oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebut oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. "Bapak, jangankan Kuali-Kualik, monyet pun tidak mau tinggal di situ. Tidak ada air di situ, Bapak. Bagaimana sekian puluh orang berada di atas gunung tanpa air?" ucap Serka Bayani. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera meski 3 dari 26 meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya termasuk seluruh peneliti asing berhasil dibebaskan.